Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang Aminah Asilmi, dari Kristen radikal menjadi seorang muslimah. Berawal dari kesalahan data komputer, hidup perempuan cerdas ini berubah total dari seorang pengikut Kristen Baptis yang taat dan seorang feminis yang radikal, menjadi seorang muslimah dan salah satu tokoh cendekiawan muslim di AS. Selama 33 tahun menjadi seorang muslim, ia aktif berdakwah, diundang sebagai pembicara, menulis, dan memberikan advokasi di bidang keislaman dan hak-hak perempuan. Dunia internasional mengenal dan menghormatinya sehingga baru-baru ini ia terpilih sebagai satu dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Namanya Aminah Asilmi, usianya 65 tahun. Namun nama itu kini menjadi kenangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggilnya pada tanggal 5 Maret 2010. Aminah meninggal dunia setelah pukul 3 dini hari waktu setempat akibat kecelakaan mobil di dekat Newport setelah memberikan ceramah di New York. Jabatan terakhirnya sampai ia menghembuskan nafas yang terakhir adalah Direktur International Union of Muslim Women. Meski telah tiada, kisah keislaman dan dakwah sosok perempuan yang aktif di masyarakat dan dikenal sebagai cendekiawan Islam dengan level internasional menjadi inspirasi banyak orang. Saat hidayah itu datang. Sebelum masuk Islam, Aminah terlahir dari keluarga Kristen Baptis di wilayah selatan AS. Sebagai perempuan, Aminah memiliki kecerdasan di atas rata-rata gadis seusianya. Dia selalu mendapatkan nilai sempurna di sekolah, mendapatkan beasiswa saat kuliah, dan sejak menjadi mahasiswi, ia sudah mengelola bisnis sendiri, bersaing dengan para profesional dan meraih beberapa penghargaan. Ia juga menjadi aktivis perempuan yang menganut feminisme dan bekerja sebagai wartawan media elektronik. Suatu hari pada tahun 1975, Aminah menggunakan komputer untuk mendaftarkan diri ke sebuah perguruan tinggi. Saat itu baru pertama kalinya komputer digunakan untuk pendaftaran di perguruan tinggi tersebut. Sementara ia menunggu hasil pra-pendaftarannya untuk jurusan wisata, Aminah pergi ke Oklahoma untuk mengurus bisnisnya. Karena sesuatu hal, kepulangannya tertunda. Ia baru kembali ke perguruan tinggi tempat ia mendaftarkan diri 2 minggu ketika perkuliahan sudah dimulai. Betapa terkejutnya Aminah ketika komputer salah mengolah datanya dan nama Aminah masuk ke jurusan teater, jurusan yang mengharuskan tampil di depan banyak orang. Sebagai gadis yang cenderung pemalu, Aminah gundah, memikirkan dirinya harus tampil di depan banyak orang. Ia tidak bisa membatalkan perkuliahannya karena sudah terlalu terlambat untuk mengurus kesalahan komputer itu. Ia tidak mau gagal karena ia menerima beasiswa. Nilai F di mata kuliah akan mengganggu pemberian beasiswanya. Atas nasihat suaminya, Aminah menemui dosennya untuk membicarakan alternatif untuk tampil, seperti persiapan kostum dan lain sebagainya. Dosennya berjanji untuk membantu, dan Aminah datang ke kelas selanjutnya yang membuat ia syok dengan apa yang ia saksikan. Kelas itu penuh dengan orang-orang Arab yang oleh Aminah dijuluki para joki unta. Aminah langsung pulang ke rumah dan memutuskan untuk tidak kuliah lagi. Ia tidak mau berada di tengah orang-orang Arab. Aku tidak akan pernah duduk dalam satu ruangan yang penuh dengan orang-orang kafir yang kotor, tegasnya ketika itu. Melihat kegundahan istrinya, suami Aminah dengan sikap kalem seperti biasanya, memberikannya penjelasan bahwa Tuhan pasti punya alasan untuk segala sesuatu. Ia menasihati Aminah untuk berpikir dalam-dalam sebelum memutuskan berhenti kuliah. Aminah mengunci dirinya selama 2 hari untuk mempertimbangkan nasihat suaminya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk tetap kuliah. Tapi keputusan itu dibarengi dengan pikiran bahwa Tuhan telah menugaskan dirinya untuk mengajak orang-orang Arab itu masuk agama Kristen. Aminah pergi kuliah dengan sebuah misi. Sepanjang perkuliahan, Aminah akan menyempatkan diri untuk membicarakan agama Kristen yang dianutnya dengan teman-teman Arab di kelasnya. Saya mulai menceramahi mereka bagaimana mereka akan dibakar di neraka untuk selama-lamanya kalau mereka tidak menerima Yesus sebagai penyelamat mereka, ujar Aminah menceritakan pengalamannya sebelum masuk Islam. Tapi teman-teman Arabnya sangat sopan dan tidak ada yang mau masuk Kristen.
Aminah masih terus berusaha mempengaruhi mereka dengan mengatakan bahwa Yesus sangat mencintai mereka dan rela mati disalib untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Yang harus dilakukan manusia hanyalah menerima Yesus dalam hati mereka. Teman Arab Aminah tetap tidak ada yang mau pindah agama ke Kristen dan Aminah pantang mundur. Ia memutuskan untuk membaca kitab suci Al-Quran untuk menunjukkan pada teman-teman Arabnya bahwa Islam adalah agama palsu dan Nabi Muhammad adalah Tuhan palsu. Atas permintaan Aminah, seorang mahasiswa membawakannya kitab suci Al-Quran dan sebuah buku tentang Islam. Aminah lalu memulai pencariannya untuk mematahkan keyakinan teman-teman Arabnya terhadap Islam. Aminah membaca seluruh isi Al-Quran dan sedikitnya 15 buku tentang Islam. Lalu ia kembali pada Al-Quran dan membacanya kembali. Selama pencariannya itu, ia mulai membuat beberapa catatan hal-hal yang menurutnya bisa ia bantah dan akan dijadikannya sebagai bukti bahwa Islam adalah agama palsu. Tapi tanpa disadarinya telah terjadi perubahan pada diri Aminah dan suaminya yang melihat perubahan itu. Dalam beberapa hal kecil saya mulai berubah yang cukup membuat suami saya terganggu. Kami biasa pergi ke bar setiap hari Jumat dan Sabtu atau pergi ke pesta. Lalu saya mulai malas pergi ke tempat itu. Saya jadi agak pendiam dan mulai menjauh, tutur Aminah. Sejak ia membaca Al-Quran dan buku-buku Islam, Aminah juga mulai berhenti minum minuman keras dan tidak lagi makan daging babi. Karena perubahan-perubahan itu, suaminya menuduhnya selingkuh dengan lelaki lain dan mengusirnya. Aminah lalu pindah dan hidup sendirian di sebuah apartemen. Dalam kesendiriannya, Aminah terus mempelajari Islam meski ia masih tetap menjadi seorang Kristen yang taat. Sampai suatu hari terdengar ketukan di pintu apartemennya. Seorang laki-laki yang kemudian dikenalnya bernama Abdul Aziz Al-Syaikh mengenakan busana tradisional muslim berupa baju gamis panjang berwarna putih dengan sorban bermotif papan catur putih merah terlilit di kepalanya. Lelaki itu datang bersama 3 lelaki lainnya yang mengenakan busana yang sama. Ketika itu Aminah merasa marah karena para tamu itu datang saat ia mengenakan baju tidur dan piyama saja. Aminah makin kaget ketika Abdul Aziz mengatakan bahwa ia memahami bahwa Aminah ingin menjadi seorang muslim. Aminah lalu menjawab bahwa ia seorang Kristiani dan tidak berniat untuk menjadi seorang muslim. Tapi Aminah punya banyak pertanyaan dan menanyakan apakah tamu-tamunya itu punya waktu luang. Akhirnya Aminah mempersilahkan mereka masuk. Ia lalu menanyakan hal-hal dan keberatan-keberatan yang sudah ia catat selama ini membaca Al-Quran dan buku-buku Islam. Saya tidak akan melupakan namanya. Abdul Aziz adalah seorang yang sabar dan lemah lembut. Ia dengan sabar membahas pertanyaan-pertanyaan itu bersama saya. Dia tidak membuat saya seperti orang bodoh atau membuat pertanyaan saya seperti pertanyaan yang bodoh, ungkap Aminah. Aminah mengatakan Abdul Aziz menjelaskan padanya bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mencari ilmu dan bertanya sebagai salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Aminah seperti menyaksikan kuntum bunga sedang bermekaran mendengar penjelasan Abdul Aziz. Ketika ia berbeda pendapat, Abdul Aziz akan menjelaskannya lebih dalam dan dari sisi pandangan yang berbeda sampai Aminah benar-benar memahaminya. Setelah berdiskusi dengan Abdul Aziz dan teman-temannya, tidak butuh waktu buat Aminah untuk memutuskan masuk Islam. 1,5 tahun ia sudah mempelajari Islam dan Al-Quran. Keesokan harinya, setelah Abdul Aziz bertamu ke rumahnya, Aminah mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan Abdul Aziz dan teman-temannya yang datang malam itu. Cobaan bertubi setelah menjadi muslim. Seperti kebanyakan mu'alaf yang harus menghadapi konsekuensi yang tidak mengenakan setelah masuk Islam, begitu pula Aminah. Setelah menjadi seorang muslimah, Aminah banyak kehilangan teman-temannya. Ibunya juga tidak menerima keislamannya. Saudara perempuannya bahkan menganggap Aminah sakit jiwa dan ingin memasukkannya ke tempat rehabilitasi para penderita gangguan mental. Ayah Aminah yang dikenal sebagai orang yang bijak dan tempat meminta nasihat oleh banyak orang, tiba-tiba menjadi beringas dan seolah-olah ingin membunuh Aminah setelah mendengar putrinya menjadi seorang muslim. Aminah sendirian, tanpa teman dan tanpa keluarga. Tapi ia tetap memilih jalan Islam
bahkan memutuskan untuk segera berjilbab, meski untuk itu ia harus kehilangan pekerjaannya karena dipecat. Cobaan itu belum cukup, karena suami Aminah menceraikannya begitu tahu ia masuk Islam dan pengadilan memutuskan 2 anaknya, 1 laki-laki dan 1 perempuan, di bawah pengasuhan suaminya. Hanya karena Aminah kini menjadi seorang muslim. Itulah 20 menit yang paling menyakitkan dalam kehidupan saya, kata Aminah dalam sebuah wawancara saat ia harus melepas kedua anaknya. Di Colorado, Aminah mencoba membeberkan kasusnya pada media massa. Ia berharap bisa mendapatkan hak pengasuhan anaknya kembali karena hukum di Colorado menyebutkan bahwa seseorang tidak bisa kehilangan hak asuh anaknya hanya karena latar belakang agamanya. Meski demikian, Aminah tetap tidak berhasil mendapatkan hak asuh itu. Aminah kembali menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim. Meski sakit hati, ia tetap memperlakukan keluarganya dengan hormat dan tetap menjaga komunikasi dengan mereka. Ia juga tetap mendakwahkan Islam dalam setiap kesempatan bertemu dengan keluarganya dan perjuangannya tidak sia-sia. Anggota keluarganya yang kemudian masuk Islam adalah neneknya yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tak lama setelah bersyahadat, neneknya wafat. Setelah itu, ayah Aminah yang dulu ingin membunuhnya karena keislamannya menyatakan diri masuk Islam. Beberapa tahun kemudian, ibu Aminah pun menjadi muslimah. Lalu suami Aminah dan saudara perempuannya yang dulu ingin memasukkannya ke rumah sakit jiwa, akhirnya juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak ketinggalan, anak lelaki Aminah yang berusia 21 tahun juga memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Subhanallah, tak ada hal yang paling membahagiakan Aminah selain melihat keluarganya memeluk Islam. Aminah pun terus mendakwahkan pengalamannya dan agama Islam, sehingga banyak orang yang sudah terinspirasi dari pengalaman hidupnya. Entah sudah berapa banyak orang yang masuk Islam setelah mendengar kisah Aminah dan ceramah-ceramah agamanya. Sekarang sosok Aminah As-Silmi sudah tiada, tapi namanya tetap harum dan hidup di hati orang-orang yang mengagumi dan menyayanginya.